Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu ya, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi hari ini bahagia sekali saya bisa menginjakkan kembali kaki saya dalam rangka taklim rutinan kita di tempat ini yang insya Allah akan kita rutinkan diadakan setiap hari Ahad. Mudah-mudahan ini menjadi jalan terbaik buat kita untuk hijrah, amin, untuk inabah kepada Allah dan dibukakan pintu-pintu taubat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini insya Allah di setiap pekan keempat kita akan mengadakan semacam pelatihan bibak. Bibak itu bimbingan baca Quran, karena disadari bahwa kita semua memiliki Al-Quran, tetapi kadang-kala kita tidak berinteraksi baik dengan Al-Quran. Kadang-kala kita beli Al-Quran, misalnya sekarang ini ada pameran IBF, Islamic Book Fair. Kita beli Quran yang bagus dan indah, sampai di rumah hanya dilihat sebentar, kemudian taruh di rak buku, ya, tidak dibaca, tidak disentuh. Bahkan Al-Quran dibiarkan berdebu. Nanti ketemu lagi di bulan Ramadan. Itu pun ujung-ujungnya Al-Quran yang dipakai bukan yang indah tadi, yang dipakai Al-Quran yang biasa. Ya, karena lebih mudah, lebih praktis untuk dibaca. Jadi interaksi kita dengan Al-Quran kadang-kala memprihatinkan. Padahal tadi ayatnya saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, itulah Alkitab, Al-Quran. Ya, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi tidak ada sedikit pun keraguan dalam Al-Quran. Ini kitab suci yang terjaga, yang Allah jaga langsung, sehingga dia terpelihara ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bahkan kita sudah meninggal pun Al-Quran tetap begitu saja terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah ragu terhadap Al-Quran. Semuanya isinya mengandung kebenaran dari awal sampai akhir. Dari semua hukum-hukum yang dibicarakan dalam Al-Quran isinya adalah kebenaran. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kan derajat manusia paling tinggi di sisi Allah itu takwa, ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Apa petunjuk buat orang bertakwa? Al-Quran. Dan Al-Quran ini ketika Allah Ta'ala turunkan dari langit kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tujuan yang paling tingginya adalah untuk diamalkan, betul ya? Untuk diamalkan isinya. Tetapi fakta membuktikan bahwa bagaimana kita mau mengamalkan Al-Quran, isinya juga nggak paham, ya? Isinya nggak paham. Bagaimana bisa mengamalkan? Lalu bagaimana kita bisa memahami Al-Quran kalau bacanya juga masih salah? Sehingga ini satu kejadian yang simultan. Maka pangkal paling awal yang harus kita pelajari dalam interaksi kita dengan Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa adalah membacanya dengan baik dan benar. Dan amanah membaca dengan baik dan benar itu ada dalam surah Al-Muzammil ayat 3. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil itu secara bahasa maknanya perlahan-lahan,
diucapkan huruf demi huruf, menunjukkan bahwa setiap huruf ada mukjizat di dalamnya. Makanya dibacanya pelan-pelan saja udah. Ya tidak perlu terburu-buru, kecuali orang yang sedang dengan kebutuhan tertentu. Walaupun tingkat kecepatan membaca Al-Quran ada 3. Ada cepat, ada sedang, ada tahqiq, ya, perlahan-lahan. Yang terbaik dengan perlahan-lahan dimaknai, dijiwai, dihayati setiap hurufnya. Karena setiap huruf mengandung satu kebaikan. Satu kebaikan dibalas berapa pahala? 10 pahala. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf kali 10, 190 pahala. Kalau kita baca tadi Alif Lam Mim, itu bukan 1 huruf, 3 huruf. Jadi kita baca Alif Lam Mim 30 pahala. Makanya kalau kita bicara proyek duniawi ada istilah gagal ya. Ada istilah gagal, ada istilah telat ya, molor gitu ya. Tapi kalau untuk baca Quran nggak ada kata gagal. Setiap kali kita baca maka dia mendulang pahala yang banyak lagi besar. Kalau di luar orang bisnis ada metode namanya MLM, multi level marketing. Ya, dengan kaki-kaki yang banyak sehingga penjualannya bagus. Kalau Quran MLP, multi level pahala, nggak syakwan. Makanya coba lihat orang yang interaksi dengan Al-Quran sejuk, nyaman, karena dia memiliki cadangan pahala yang banyak dan nggak ada kata gagal ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, tatkala ada orang, Ustaz, saya belum bisa baca Quran, belajar. Iya betul, jalannya adalah belajar. Dan ketika dia belajar, dia tetap harus membaca Al-Quran. Tentu saja bacanya tidak sebagus orang yang mahir membaca Al-Quran. Nah, di saat kita tidak mahir membaca Al-Quran, terbata-bata membacanya, itu pun tetap mendapat pahala. Kata Nabi, lahu ajron, baginya 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran dan pahala dia kesulitan ketika membacanya, dihadiahi pahala. Karena itulah mari kita fokus setiap pekan keempat berkhidmat untuk belajar Al-Quran. Jangan sampai keburu malaikat maut datang ke kita masuk ke alam kubur, lalu kita dalam kondisi belum bisa baca Quran atau belum menyelesaikan bacaan Al-Quran kita, atau nggak punya hafalan sedikit pun di kepala kita dari Al-Quran. Itu amat menyedihkan, ya. Makanya mari kita sekarang kita fokus di setiap pekan keempat kita belajar membaca Al-Quran. Bagi yang sudah mahir, mungkin nanti ilmu-ilmu yang disampaikan akan menjadi reminding, pengingat. Bagi yang sedang belajar, ya kita sama-sama kita belajar. Bagi yang levelnya belum masuk Al-Quran, masih ikhro, gak apa-apa. Nanti insya Allah bisa mengikuti. Karena yang akan kita baca nanti, kita pelajari di kesempatan yang kemungkinan panjang nanti, itu kita akan membaca atau mentahsin suratul Fatihah. Baru kemudian nanti kita pindah ke belakangnya, Pak. Juz apa, Pak? Juz apa? Juz jeruk. Juz amma. Supaya apa? Supaya kita bisa membacanya dengan baik dan benar dan bisa dibaca dalam sholat. Kenapa? Karena dalam sholat selalu ada bacaan Al-Quran, apalagi surah Al-Fatihah. Nggak boleh salah, nggak boleh salah. Ya, harus benar bacaan Al-Fatihahnya. Makanya utama dan pertama akan kita tahsin nanti surah Al-Fatihah. Nah, di pertemuan kita setiap pekan keempat saya juga menghadirkan silabus untuk panduan kita semua sudah punya ya. Menggunakan metode ifdal, ya, metode yang saya ciptakan ya, metode ifdal, yaitu pelajaran tajwid yang saya ringkas cuma 19 fasal, 19 bab saja. Jadi nggak bertele-tele. Insya Allah dengan belajar 19 bab ini, bapak-bapak belajar tajwid dari barat sampai ke timur ada semua di sini. Insya Allah ya. Karena jadi ringkas, apalagi saya bentuknya ya disebut dengan metode ifdal karena dia bentuknya tabel-tabel. Ya ringkasan saja. Ya tabel-tabel saja tuh. Ya di sini tabel-tabel semuanya. Tetapi tabel-tabel ini nggak akan bunyi, Pak, kalau nggak dibimbing oleh pembimbing, ya.
Makanya harus kita hadir di majelis supaya tanda-tanda ini bunyi. Ya, ini bukan matematika ya. Ini tanda-tanda ilmu tajwid, ringkasan dari ilmu tajwid. Ya. Baik, sekarang kita buka dulu bagian fasal yang pertama sebelum nanti kita tahsin surah Al-Fatihah. Kita lihat bagian muqaddimah dulu. Nah, terkait dengan membaca Al-Quran ada ilmu khusus, namanya ilmu tajwid. Sebagaimana kalau kita belajar bahasa Arab, ada namanya ilmu nahwu dan sharaf, gitu ya. Kalau kita belajar Al-Quran lebih dalam lagi, namanya ilmu tafsir untuk memahami isinya. Kita baru di level awal nih Pak, membaca, baru kemudian sedikit-sedikit nanti kita memahami. Karena nanti ketika saya mentafsir, pasti saya terjemahkan. Sudah diterjemahkan, saya jelaskan sedikit dari maknanya atau tafsir. Nah kemudian level berikutnya adalah menghafal Al-Quran. Ya, yang mampu kita hafal, kita hafal. Baru kemudian yang terakhir kita mengamalkan dalam keseharian kita. Nah, untuk level membaca ada ilmu namanya ilmu tajwid. Tajwid itu secara bahasa jawwada yujawwidu tajwidan, artinya membaguskan. Jadi bacaan Al-Quran adalah bacaan yang harus dibaguskan. Bahkan sunnah hukumnya untuk melakukannya. Siapa orang yang tidak melakukan Al-Quran, laisa minna, bukan termasuk golongan kami katanya. Jadi baca Quran nggak pakai lagu itu nggak boleh. Ya bukan golongan kami. Pakai irama. Iramanya apa? Iramanya irama Arabi itu saja. Bukan irama lagu daerah seperti MTQ sebelum tahun berapa itu. Ada MTQ pakai irama lagu daerah itu ya. Sempat viral ya. Pakai lagam dari daerah. Seperti iya karena guru dia baca pakai lagam lagu Sunda, Manuk Dadali. Iya karena budu wa iya karena stain. Dari sisi makhluk tajwid tidak salah, tapi dari sisi pencitraan, ya, dan kemudian ini rasa saya tidak pas, ya, rasa saya tidak pas. Ya kita baca dengan irama yang tidak usah dipelajari, natural saja. Biasanya bapak-bapak banyak mendengarkan orator siapa? Syekh Sudes, Haji Muhammad, siapa? Itu biasanya nyangkut situ. Atau dulu bapak-bapak kalau di kampung suka ada dada-dada kampung gitu ya. Orang tua zaman dulu bacanya begitu, itu nada-nadanya tidak ada masalah. Tapi seiring berjalan, kita makin banyak pengetahuan, makin banyak belajar dari guru-guru kita yang mereka punya lagam-lagam tertentu. Biasanya kita ngikutin seperti itu. Ya. Dulu saya mau belajar khusus lagam karena alhamdulillah tadi sudah saya belajar. Dan belajar lagam 2 MTQ di tingkat Jawa Barat. Ya, sekarang suara yang ada tinggal sisa-sisa doang. Ya, suara tinggi sedikit batuk-batuk ya. Kalau dulu masya Allah suara malam tinggi segala macam. Tapi bukan itu tujuannya ya Pak, bukan itu. Itu untuk memperbagus saja. Dan tentu orang yang pakai lagu ketika membaca Quran, seperti anak-anak kita kan, lagunya bagus-bagus ya. Itu nggak boleh dilakukan sebelum dia belajar tajwid. Nggak boleh. Ya, belajar khusus lagu, irama, tajwidnya belum beres, nggak boleh. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Indah anak boleh. Tapi tajwidnya belum selesai, nggak boleh. Pak, ada kejadian di Jawa Barat, di Rancaekek Bandung. Ada lomba MTQ. Ya. Lomba musabaqah tilawatul Quran. Itu juaranya bagus, suaranya indah. Ternyata dicek ini yang baca Quran yang juara 1, dia ternyata tidak bisa membaca Al-Quran. Bukan tidak bisa tajwid lagi, tidak bisa membaca Al-Quran. Kok bisa juara Ustaz? Caranya tinggal dengerin doang tuh, kasetnya Haji Muhammad kan banyak tuh. Ya kayak Haji Muhammad serta itu banyak. Dia ikutin tuh sampai sama persis. Ya, dia bisa juara MTQ, tapi ini musibah buat kita semua. Ya makanya ya, tahap awal kita belajar membaca, belajar ilmu tajwid. Apa ilmu tajwid? Yuk kita lihat di situ. Ini saya belum sempat kasih syakal dulu waktu nulis ini ya. Jadi ditawar aja lah. Ya, kalau nggak bisa bacanya ini dikasih paham aja semua nggak apa-apa kayaknya. Tapi kalau baca yang benar, ilmun yu'rafu bihi i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu.
ilmun yu'rafu bihi i'qa'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Itu cara bacanya. Ilmu tajwid adalah ilmu yang memberikan segala pengertian tentang huruf, baik hak-hak huruf maupun hukum-hukum baru yang timbul setelah hak-hak huruf dipenuhi. Pasti bingung. Nanti yang baik. Jadi bicara ilmu tajwid dari zaman ke zaman di segala penjuru bicara tentang huruf hijaiyah yang berjumlah berapa? Berapa? 28. Ada yang bilang 29, ada yang bilang 30 ya. Boleh pakai pendapat manapun, saya pilih 29. Ya, 29 itu perbedaan pendapat, nggak ada masalah. Ya. Nah itu belajar tentang huruf-huruf itu Pak. Karena intinya kan di sana. Kalau huruf-hurufnya sudah diucapkan dengan benar, pasti bacaan Qurannya benar. Gitu ya. Jadi intinya huruf diucapkan dengan benar, maknanya apa? Maknanya setiap huruf alif, ba, ta, jim, ha, kha, lal, dal, ra, dan seterusnya. Setiap huruf punya hak. Untuk apa? Untuk dibunyikan, diucapkan secara benar. Dal, ujung lidah menyentuh ujung gigi atas depan, dal misalnya ya, diucapkan dengan benar. Ketika di nggak boleh monyong, di. Lalu huruf shad itu ujung lidah mendekati kepada gigi bawah, shad ujung lidah mainnya sambil ditebalkan dengan cara menaikkan pangkal lidah, si, su, ya. Itu cara pengucapan. Kalau sudah diucapkan huruf dengan benar, haknya dipenuhi. Ya haknya apa saja coba kita lihat. Lihat fasal 5. Kita loncat langsung. Oh maaf, fasal 6 ya. Fasal 6. Coba bayangkan 29 huruf alif, ba, ta, tha yang kanan ya, lihat ya. Sampai ya ya. Itu bayangkan. Sebelah kiri ya lihat. Huruf ba misalnya. Dia punya hak namanya jar. Punya hak namanya syiddah, istifal, invita, idlaq, qalqalah. Ini haknya huruf Pak. Satu aja dari 5, ada dari 6 hak ini kita tidak penuhi, berarti belum standar hurufnya. Ya kan? Ini hak ini semua haknya. Dan di antara huruf hijaiyah ini yang paling banyak haknya huruf apa namanya? Ro. Sampai ada 7 hak yang harus dipenuhi. Ro yang biasa kita ucapkan sambil lalu ro, ri, ru, tapi ternyata haknya paling banyak. Ya, paling banyak di situ. Ya, jadi itulah hak-hak yang harus dipenuhi dan kita akan belajar ini. Jadi kalau bapak-bapak cuma belajar di fasal 3 dan fasal 3. Fasal 3, ya, bacanya miring kalau fasal 3. Ya, bacanya miring. Ya, fasal 3 udah ketemu. Nah, pasal 3 ini belajar cuma makharijul huruf. Tapi ini penting sekali, ini basic. Dan di mana huruf diucapkan dari mulut kita. Nah, setelah diucapkan baru muncul hak-hak yang tadi. Ya. Jadi begitu metodenya ya, Pak. Ucapkan di pasal 3 sesuai posisinya. Misalnya coba lihat, nomor 8. Huruf apa? Dhad. Huruf dhad diucapkan dengan hafal, dengan tepi lidah. Nggak boleh diucapkan dengan ujung lidah. Dor, walad dorin, walad do, nggak boleh pakai tepi. Walad do, tepi lidah. Boleh kanan, boleh kiri, boleh dua-duanya. Di situ tempatnya. Nah, bagaimana cara pengeluarannya? Pengeluarannya dia tebal, dia nggak boleh ada udara, dia tertutup makhrajnya, begitu ya. Dia ismat termasuk golongan huruf yang sulit. Itu sifat. Dia nggak boleh dikol-kolahin. Kalau ketika dia bersukun misalnya, itu sifat-sifatnya. Dan itu yang dimaksud dengan hak-hak huruf yang kita maksud ya di dalam definisi tajwid di pasal 1. Kembali lagi pasal 1 Pak. Ya jadi haknya dipenuhi dulu ya Pak setiap huruf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya sama-sama. Penuhi setiap huruf, nikmati karena setiap huruf berpahala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
kesalahannya di atas. Di antaranya alnya nggak boleh dipantul, alham nggak boleh, ya. Hamdu nggak boleh lama-lama. Lillah lamnya ditekan, Robbi rohnya ditebalkan, bil'a bilnya lam alifnya alif lamnya nggak boleh dipantulkan. Alamin keluar dari sini nggak boleh dari hidung, bukan alamin tapi alamin di sini. Ya di jakun belakang jakun, huruf di sini. Nah kita belajar ya. Kemudian alamin dipanjangkan ujungnya, ada nun di ujungnya mim. Begitu. Jadi diucapkan huruf-hurufnya dengan benar. Baru kemudian apa tuh Pak? Maupun hukum-hukum baru yang timbul setelah hak-hak huruf dipenuhi. Hukum apa? Hukum ikhfa. Apalagi? Pernah belajar dulu ya? Idgham. Apalagi? Izhar. Wah, kita hafal. Huruf izhar ada 6. Ya, huruf idgham ada 6, gitu kan? Idgham bil guna, idgham bil guna dibagi 2. Kita hafal semua. Itu semua hukum. Tapi kalau hak hurufnya belum dipenuhi, jangan bicara hukum. Dan mungkin kita haknya belum benar, huruf ketemu dengan huruf diucapkan benar, nggak mungkin. Mayyakulu nun ketemu ya, nun ketemu ya kan, nunnya hilang, masuk ke huruf ya. Ya kalau belum benar salah mengucapkannya. Mayyakulu huruf qafnya juga sama. Jadi perpaduan antara huruf itu, ya, perpaduan antara huruf membuat pengaruh. Karena setiap huruf Pak, setiap huruf kan punya hak nih. Huruf punya hak, si huruf ini punya hak. Ketemu, ketika ketemu apa yang terjadi Pak? Sama dalam kehidupan sosial, saling pengaruh mempengaruhi, ya kan? Oh dia punya hak segini, dia punya hak segini. Itu kalau ketemu saling pengaruh mempengaruhi. Sama seperti kita kehidupan bertetangga, kehidupan di kantor, masing-masing punya hak, saling pengaruh mempengaruhi. Makanya kalau haknya nggak paham, bagaimana bisa mempengaruhi? Kita pahami hak-haknya dulu dengan cara belajar huruf-huruf tersebut. Tujuannya apa? Tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah shaulul lisani 'anil khata'i fi kitabillah, menjaga lisan dari kesalahan dalam membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salah bacanya, ainnya jadi hamzah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, rajanya segala penyakit. Salah baca. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Dan siapakah yang bisa memberikan pertolongan di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Yashfa, pertolongan, diubah jadi yasfa karena huruf shinnya belum bisa. Man dalladhi yasfa'u indahu illa bi'izni. Dan siapakah yang bisa memberikan tempelengan, tamparan dengan izinnya? Masya Allah. Berubah maknanya. La'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Dibaca dengan sin kecil. La'allakum tashkurun, supaya kalian pada mabuk. Berubah maknanya. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Dia baca dengan dhamma. Siratal ladzina an'amtu 'alaihim, tu 'alaihim, enggak sengaja baca tuh, berubah maknanya. Yaitu jalan orang-orang yang aku beri nikmat kepada mereka, dia posisi sebagai Tuhan. Mengubah makna. Ya Pak ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tasdidnya hilang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada cahaya mataharimu kami menyembah. Cahaya matahari disembah. Dan kepada cahaya mataharimu kami memohon pertolongan. Rusak maknanya. Padahal cuma hilang tasdid. Berubah maknanya. Jadi penting buat kita untuk belajar ilmu tajwid supaya menjaga lisan kita dari
kesalahan. Dan Imam Asy-Syafi'i berfatwa dalam kitab Al-Um, orang yang belum betul baca Fatihahnya tidak sah sholatnya dan tidak sah orang yang sholat di belakangnya. Makmumnya nggak sah juga sholat. Jadi pilihlah yang jadi imam yang minimal baca Fatihahnya sudah betul. Ya, bagus-bagus kalau baca surahnya juga betul. Ya kalau baca surah ada kesalahan masih dimaafkan. Karena dia bukan rukun sholat, tapi Fatihah salah rukun sholat kan? Min arkanis sholat, rukun sholat ya. Kalau disebut rukun artinya kalau tidak dipenuhi dengan baik mempengaruhi keabsahan ibadah itu. Padahal sholat adalah jantung hati ibadah kita. Baca Fatihahnya masih salah, ya salah. Baik, Allah Ta'ala berfirman warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil, artinya perlahan-lahan. Kalau dibaca perlahan-lahan mungkin nggak? Kalau mengucapkan hurufnya salah, nggak mungkin. Ya, biasanya orang yang salah itu bacanya cepat supaya nggak kelihatan salahnya, kan? Ya kan? Padahal ada huruf-huruf yang belum ditunaikan haknya. Apalagi kalau dibaca pelan, lebih kelihatan lagi. Minal zalimin. Sama-sama. Minal zalimin. Ayo. Minal zalimin. Coba. Minal zalimin. Ada yang baca so. Minal zalimin. Ada yang putus. Minal zalimin. Nggak boleh putus. Minallah. Minallah. Nggak boleh minallah. Putus nggak boleh. Karena Allah mengalir suaranya. Itu yang disebut dengan hakur. Ya, begitu kompleks ya Pak. Tapi nggak usah khawatir. Kita ini belajar di sini, dan nggak ada istilah kita di sini belajar untuk apa? Untuk jadi ustaz. Enggak. Kita sama-sama belajar buat bekal kita dalam sholat kan. Kita belajar. Dan mungkin akan ada masanya belajarnya belum selesai, kita ini dipanggil Allah. Gitu ya. Jangan khawatir. Kalau kita masih belajar di pekan keempat, minimal ada saksi dalam guru kita sedang belajar, lalu kita menghadap Allah, lalu ditanya mengapa kamu baca Quran Fatihahnya salah? Masih belajar Allah, masih belajar saya. Tapi orang yang nggak belajar gimana? Bukan jawabannya. Mengapa kamu baca Quran salah? Ya, saya nggak bisa. Kenapa nggak belajar? Ya nggak belajar gitu. Kan ada tuh pekan keempat di Baitur Rahman. Ya saya ngantuk misalnya, saya nggak ke masjid misalnya. Jadi jangan sampai kita menghadapi posisi yang dinilai nanti bukan hasilnya, tapi prosesnya. Karena proses itu panjang. Sepanjang hayat kita belajar Quran, nggak akan pernah habis Al-Quran dipelajari. Semakin kita selami Al-Quran, semakin terkuat, tersibak kedalaman samudera, makin banyak. Makanya orang belajar Quran nggak pernah ada kata puas, selalu nagih dan nagih. Apalagi kalau bacanya sudah bagus, sudah benar, sudah selesai silabusnya, masya Allah, baca Quran itu jadi kenikmatan, insya Allah. Ya. Baik, Rasulullah bersabda, Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir baca Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, akan berada bersama malaikat yang mulia lagi berbakti. Oh, nggak main-main. Malaikat itu kan makhluk Allah yang nggak pernah bikin dosa kan, selalu taat kepada Allah. Dan dia bersama malaikat yang mahir baca Quran. Lalu untuk yang belum mahir bagaimana Ustaz? Walladzi yaqra'ul Quran, orang yang terbata, orang yang membaca Quran, wa yatata'u fi, dalam keadaan terbata-bata saat membacanya. Wa huwa 'alaihi syaqq, dan mengalami syak kesulitan. Lahu ajrun, baginya 2 pahala. Nah, ini dibilang tidak ada proyek gagal. Ya, selalu sukses dari baca. Makanya kita jangan pernah berhenti belajar baca Quran. Dan kalau dibandingkan dengan kajian pekan pertama, kedua, ketiga nanti, ini yang paling berharga pekan keempat. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini udah belajar sampai rumah, udah belajar ya. Sampai rumah praktek. Mimi sini. Coba rumput di mana? Gol, salah. Kata Ustaz, gol, ya Masya Allah. Ya, sudah belajar. Kita ajarkan kepada keluarga kita. Nah, kamu TPK sini. Coba bagaimana mengucapkan huruf dha, zo, salah. Dha, ya. Oh dia ikutin, go, salah. Masih monyong, nggak boleh monyong loh.
Vo. Apa namanya? Vo. Ayo kita coba. Vo. Nah, taruh jadinya ini. Ya, semua coba. Vo. Wi. Kalau toma pasti monyong. Bu. Ya. Kalau ketika vo masih monyong juga Ustaz. Vo masih monyong juga. Ganti jangan pakai jari, pakai cutter. Supaya nggak monyong. Iya. Bagaimana kalau kita menulis kata Bogor dalam bahasa Arab? Ini kita kasih nuansa. Apa tulis tadi pakai kan saya nih. Bogor, ada ustaz namanya Subki atau Buguri ya. Nah, Bogor. Ya. Jadi tulis Bogor bagaimana? Ya. Hah? Ba. Gitu kan? Gur. Gitu kan? Bukur. Ya, dalam kondisi mulut monyong, bukur. Kenapa orang Arab mesti bukur? Enggak begini. Kenapa nggak terus begini? Bogor. Kenapa dia ucapkan bubur? Kalian tahu alasannya? Karena orang Arab ketika melihat orang Indonesia mengucapkan kata Bogor itu sambil monyong. Ya, orang Indonesia kalau mengucapkan Bogor monyong. Bogor. Kalau namanya enak ya? Bogor. Enak. Pasti monyong kan? Bogor. Gitu kan? Ya, maka lihat orang Indonesia mulai ucapkan kata Bogor monyong. Gak mungkin ditulis begini, karena ini gak boleh monyong bacanya. Bogor. Ditulislah begini, bugur. Kenapa? Karena Bogor pasti monyong dalam bahasa Arab. Begitu ya? Seperti itu kurang lebih. Ya, makanya mempengaruhi penulisan juga. Karena itu, ya ada tebal tipis, ada monyong nggak monyong, ya ada suara yang keluar dari hidung, ada yang keluar dari mulut. Itu variasi itu akan kita pelajari insyaallah. Baik, elemen utama ilmu tajwid ada makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Ada sifatul huruf, sifat-sifat huruf. Ada semua di kitab ini, kecuali yang nomor 6, yang nomor 5. Yang nomor 6 ya, ada ahkamul huruf, hukum-hukumnya ada. Ahkamul maddi wal qasr, ya hukum-hukum bagaimana memanjangkan dan memendekkan bacaan. Ada ahkamul waqf wal ibtida, ada hukum-hukum tentang berhenti dan memulai bacaan. Sekarang saya tanya, di mazhab Syafi'i boleh nggak ayat ke-7 surah Fatihah bisa? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, banyak kita gitu ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di mazhab Syafi'i itu ayat nggak boleh dibagi dua, harus disatukan bacanya secara qiraat. Tapi kita banyak bacanya di itu waqaf ibtidah. Ya, kalau mau dipisah caranya begini. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, nggak boleh begini situ. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu begini. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baru benar. Itu waqaf ibtidah. Walaupun ini perbedaan mazhab saja, ya. Kalau kita bermakmum di imam di Saudi, ya udah banyak yang penting shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tapi kalau kita khusus belajar mazhab Syafi'i itu tabu, nggak boleh. Makanya saya menghindari shiratal itu dibaca terpisah ketika mengimami. Ya kalau dipaksain nama saya kuat. Kalau dipaksain lama-lama jadi terbiasa. Insyaallah ya. Baik, ada yang terakhir Rasmul Utsmani. Kita mengenal Quran Utsmani. Kalau di Quran Utsmani nggak mau yang lain ya memang benar. Nggak ada Quran yang benar kecuali Quran Utsmani. Karena dia Quran yang ditulis di masa Utsman bin Affan. Ketika itu, kan belum ada Al-Quran kan? Islam sudah tersebar tuh sampai ke Azerbaijan, sampai ke Rusia. Tapi Qurannya lewat hafalan kan? Atau ditulis di tempat-tempat tertentu dengan cara penulisan yang belum tentu sama. Itu itu berbahaya gitu ya. Apalagi para penghafal Quran itu banyak yang sudah wafat dalam peperangan. Maka diputuskan
di masa Abu Bakar dikumpulkan, di masa Umar disatukan di rajangnya Hafsah, di masa Umar dikumpulkan di rajang Hafsah, di masa Utsman baru ditulis ulang, namanya Mushaf Al-Akbar, makanya disebut Mushaf Utsmani. Kenapa? Karena mushaf yang ditulis di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Gitu ya, Pak. Jadi kalau di Quran ya harus Utsmani, nggak boleh tidak. Ya. Memang ada selain Utsman, Ustaz? Setahu saya tidak ada. Memang itu yang jadi Utsman bin Affan menulis 7 mushaf akbar di seluruh dunia. Salah satunya ada di mana? Di Museum Kiswah. Di Mekah ya, di Mekah ada Museum Kiswah. Kalau pas umroh main ke sana, itu ada mushaf akbar ya, prototipenya ada di sana. Dan kalau kita baca pun belum tentu bisa, karena nggak ada apa, nggak ada titik, nggak ada fathah, nggak ada kasroh, itu akbar aja begitu. Tapi di ibrahnya sudah betul, perut sudah benar. Cuma nggak ada tanda baca, belum ada. Tanda baca baru zaman atba'ut tabi'in baru ada. Sahabat pada meninggal baru dibuat tanda baca untuk kemudahan orang membaca. Ya, wallahu a'lam. Baik, sekarang kita pindah ke pasal 2 ya. Sebelum kita masuk ke Al-Fatihah. Pasal 2, melafalkan huruf hijaiyah. Nah, ini saya kasih buat bapak-bapak belajar huruf. Jadi nanti sambil nyapu, sambil nyuci mobil, bisa belajar huruf dengan menggunakan metode ini. Contoh, huruf apa? Huruf alif. A, I, U, Ba. A, I, U, Ba. U, An, Abi, A'na, Minal, Mu'ni, Mu'a, Aw, Wali, A. Babi, Bu, Bab. Babi, Bu, Bab. Bubam, Bani, Babna, Minal, Mubni, Mubaba, Waliba. Ayo coba tak. Tati, Tubas. Tati, Tubas. Tutan, Tani, Tasna, Minal, Musni, Mutata, Walita. Ayo tak. Tati, Tubas. Tati, Tubas. Tutan, Tani, Tasna, Minal, Musni, Mutata, Walita. Jim. Jaji, Jubaj. Jaji, Jubaj. Jujan, Jani, Jajna, Minal, Mujni, Mujajaw, Walija. Ha. Ha, hi, hubah. Ha, hi, hubah. Huhan, hani, hahna, Minal, muhni, muhahaw, waliha. Dan seterusnya. Kalau banyak pendeknya nggak usah dipeduli, ini bukan Quran. Ini cuma untuk melatih. Ya, iramanya kurang lebih begitu. Kalau punya irama lain silakan, nggak ada masalah. Ya, tapi penerapan hukum-hukum sudah mulai muncul di sini. Ya, ada ilhal, ada ikhfa mulai muncul di sini. Begitu ya. Jadi ini bisa dipelajari untuk belajar huruf supaya mendawamkan. Coba, mau huruf apa yang susah? Ya, mau huruf apa yang kita pelajari coba? Huruf sa. Hah? Go. Huruf dha, ya huruf dha, lihat, coba lihat huruf dha di mana? Di bawah ya? Mana? Oh, di tengah. Yo, huruf dha. Sama-sama. Dha, di, du, ba. Dha, di, du, ba. Du, dha, dha, ni, dhafna, minal, mufni, mudhadha, walidha. Gitu ya? Huruf apa lagi? Coba. Mau sambil mengecek huruf apa? Kha, huruf kha, ya tebal ya. Kha, khi, khu, bakh. Kha, khi, khu, bakh. Khu, khan, khani, khakhna, minal, mukhni, mukha, khaw, walikha. Satu lagi deh, huruf apa lagi? Yang mau dicek coba.
subas, sasi subas, susan sadi sasna minal muslimu sasaw wa isal. Kurang lebih begitu ya. Nikmat ya, sambil belajar sambil diilhamakan. Baik, kita tidak pindah ke pasal berikutnya, tapi kita langsung sekarang pelajari tafsir surah Al-Fatihah. Silakan Al-Quran yang sudah dibawa untuk dibuka surah Al-Fatihahnya. Beda hati-hati sama Quran yang gede ya. Aja ya. Kita di kacamata semua. Jadi kalau yang lihat usia orang lihat dari Quran yang dibawa ya. Tapi di sini nggak ada kacamata, itu kacamata semua. Jika dilihat dari kacamata ya. Saya punya sahabat namanya Ustaz Yusuf Rahimahullah sudah wafat. Beliau ini mudik wadir, makin mudir di pesantren di Bogor, pesantren anak saya. Itu mah, ini pakai kacamata tebal banget. Tapi ketika baca Quran, kacamatanya dilepas. Kok bisa pakai kelihatan dong? Enggak. Dia dilepas aja begini apa aja? Apa? Hujahnya jawabannya. Kenapa kok sehari-hari pakai kacamata ketika baca Quran dilepas? Apa Pak jawabannya? Saya membiarkan mata saya tidak terhalangi dengan keberkahan huruf-huruf dari Quran. Dia pengen nafsu tuh berkahnya langsung ke mata dia. Oh, sampai begitu ya. Jadi Quran itu nggak boleh diperlakukan sembarangan. Makanya saya amanah ke Pak Ahmad, siapkan meja, nggak boleh taruh di bawah Quran, nggak boleh, salah nggak boleh. Harus dipakai meja meletakkan Quran. Ya, kalau mau dibawa pun dipegang pakai tangan, nggak ada masalah. Ya, karena ini mushaf. Jangankan mushaf. Dulu ketika Rasulullah bertemu para sahabat, Rasul lihat ada minta diambilkan Injil. Lalu dikasih Injilnya ditaruh di lantai. Rasulullah pakai kayak gini yang saya pakai. Lalu beliau turun dari tempat ini, dia taruh di depannya, Injilnya taruh di atas. Injilnya dimuliakan. Dulu mesti Injil yang asli kalau yang mungkin ya, segar. Nah, Quran harus apa lagi? Quran nggak boleh. Ya. Juga kalau bisa dengan tangan, jangan tangan kiri, tangan kanan. Kecuali ketika membuka lembaran-lembaran boleh. Gitu ya. Baik, yuk. Jadi mushaf ini Pak, ini nih kalau dibaca tiap hari yang Bapak pakai ini ada isinya nanti. Ya, ada isinya. Doain aja. Ya, saya pernah meruqyah orang yang kesurupan, ibu-ibu. Itu di sini bacakan Al-Quran, yang belum dibaca dia udah nunjuk ke lemari. Rupanya dia mau keluar kan ada pintu sebelah batu. Dia mau keluar nggak bisa karena di atas lemari ada Al-Quran yang biasa dibaca. Itu isi tuh kan, kalau ini biasa dibaca. Takut dia. Mungkin mereka banyak nempel aja ya. Saya waktu kos di Bandung ada kesurupan perempuan dari Palembang. Lalu cek turungan dia, turungan. Boleh tahu saya masih kesurupan. Saya ganti baju segala macam. Lalu saya bawa Quran yang biasanya baca. Quran itu kecil, segini. Saya baru masuk ruangan, mereka mulai itu dia udah jerit-jerit. Lihat Qurannya udah menjerit-jerit. Karena biasa dibaca, ya. Tapi bukan untuk disakralkan berlebihan, bukan jimat, bukan. Tapi dia pasti akan menjadi saksi buat amalia kita. Makanya Quran itu kalau bisa udah itu aja, gitu ya. Walaupun kalau dibaca kemana-mana jadi berat ya kalau Qurannya bisa begitu ya. Sekarang udah ada namanya mujazah. Mujazah kan Qurannya per 5 juz, pakai box. Ada orang besar udah silakan, pakai box dia, cari ya. Ya kalau beli boleh ke saya. Ya, cari. Karena saya praktisi Al-Quran Pak. Saya aslinya adalah desainer Al-Quran. Ya, pekerjaan saya desainer. Pakai box nih. Jadi per 5 juz bisa sampai 5. Jadi kalau mau ngaji kemana-mana bawanya jusnya aja. Jadi kalau bawa semua, ini nggak tepat. Kalau mulai segini pocket enak Pak. Kalau jadi satu 5 juz di sini. Dan biasanya dipakai para santri penghafal Al-Quran. Yuk kita lihat Al-Fatihah. Baik, Al-Quran yang dipakai Quran Indonesia ya. Bapak coba lihat Pak. Lihat saya dalamnya. Ini pasti punya Tubai Sari ya Pak? Atau Darussunnah? Terbit penerbitnya? Di Ponorogo. Tempat saya berasal.
Itu bukan bikinan saya Pak, bikinan saya. Bapak bisa melihat Pak, isinya kan Pak. Oh ini bulan Madinah, pasti tanda bacanya beda. Ya, Bapak coba lihat Pak. Ini bulan Bombay, Indonesia. Ini Indonesia. Bapak lihat Pak, bulannya. Bapak dari Mesir terbawa dari rumah. Oh di Mesir, ya ini bulan Indonesia. Bapak itu bulan Indonesia. Coba itu juga sama Indonesia ya. Yang pakai versi Madinah cuma Bapak ya. Ya. Semuanya boleh dipakai, tapi kalau untuk belajar tajwid tanpa ini silabus Madinah sudah bisa. Itu isinya tajwid. Jadi nggak perlu pakai warna-warni lagi tajwid. Bulan Madinah sudah tajwid. Dari syakal yang dipilih penulisannya sudah tajwid. Ya, makanya orang kalau daurah Al-Quran pakainya itu. Bapak nih belajar Fatihah ambil sanad, itu pakainya ke situ. Yang nggak mungkin pakai bulan Indonesia. Ya, nanti kita cerita sejarahnya bulan Indonesia seperti apa ya. Ada sejarahnya yang menarik. Baik, Al-Fatihah surah berapa dalam Al-Quran? Surah berapa? Pertama. Ada berapa surah dalam Al-Quran? Ayo. 114. Ada berapa juz dalam Al-Quran? 30 juz. Sudah hafal semua? Oh, belum ya. Nanti kita coba hafalkan juz amma ya. Kemudian nanti ada setelah hafalan. Pelan-pelan aja, 2 ayat. Jadi jangan mentang-mentang ada setelah hafalan datang lagi gitu ya. Gak apa-apa, kalau stop juga gak apa-apa. Ya, nanti kita sampai 1 ayat gak apa-apa. Minggu bulan depan ayat yang sama gak apa-apa. Saya terima kemudian yang penting ada setelah ya. Gak apa-apa. Ustaz kalau juz amma setiap pertemuan 1 ayat, kapan selesainya? Dia gak akan selesai gitu. Sampai meninggal gitu. Kalau banyak ayatnya. Ya kalau ingin selesai berarti harus lebih banyak hafalannya. Kembali ke kita. Tapi saya gak akan pernah memaksa. Baik, yang penting hadir. Baik, sekarang ada berapa ayat dalam Al-Quran? 6.666. Yakin udah gitu? Ya itu cuma perkiraan ya, yang benar dan persis dan pendapat yang saya pilih ada perbedaan pendapat ulama. 6.236 ayat. 6.236 ayat. Gak percaya? Nah, saya coba ambil kalkulator. Itu ya, jumlahkan semua. 6.230 itu standar yang dipakai di hari ini ya. Mayoritas jumhur ulama pakainya 6.236. Ustaz memang ada yang beda? Ada. Coba pergi ke Maroko. Itu jumlah ayatnya beda. Ya, Quran Malikiyah itu Al-Fatihah itu bukan dari Bismillah tapi dari Alhamdulillah. Udah kurang satu. Ya, dari Alhamdulillah bukan dari Bismillah. Ya, jadi kita belajar Quran seluas-luasnya. Jadi kalau lihat Quran versi Arsh, ya, Warsh itu beda Pak penulisannya. Quran paus ini. Padahal kita yang bodoh ya. Itu Quran beneran cuma qiraatnya berbeda. Ya, huruf biaknya nanti berbeda, hurufnya berbeda, penulisan berbeda. Ya contoh. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang macam ini. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ada yang macam Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang Shiratal ladzina, ada yang pakai zai. Shiratal ladzina, ada yang pakai sin. Shiratal ladzina, semua ada riwayat dari Nabi. Begitu luasnya Al-Quran ya. Kita baru tahu secuil saja. Kita nggak masuk ya karena penjelasannya banyak. Yuk kita belajar ta'awudnya dulu ya. Ta'awudnya dulu. Ta'awud di sini ada ya? Saya tuliskan aja. Bapak-bapak kalau pergi ke Mesir, pergi ke Yaman, baca Quran di tempat umum, pasti ditanya riwayat siapa? Ya. Kalau sudah belajar begini, tinggal bilang aja riwayat Purwanto. Ada pertanggungjawaban ilmiahnya. A'udzu.
Iya. Karena di situ jadi satu sisi. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian membaca Quran, mulai dengan membaca ta'awudz, minta perlindungan kepada Allah. Itu hukumnya wajib. Ya, maka kalau kita tertunda lagi baca Quran, ngobrol dulu dengan orang, mulai lagi baca Quran, baca ta'awudz lagi. Ya, ta'awudz ini wajib memulai baca Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Buru-buru ya, jangan buru-buru jangan. A'udzu billahi minasy syaitan. Jangan ada yang cepat ya. Enak ya. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, saya belum jabarkan dulu tadi. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, beberapa makhluk sudah benar tapi monyong enggaknya masih ada yang salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, makhluknya ada beberapa yang belum tepat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, sama seperti sebelumnya. Silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, ada makhluk yang belum tepat. Jangan batuk-batuk dulu Pak. Belum. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, bagus, tapi masih ada yang berponyong. Silakan Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir Ya, rajim. betul sini. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. wah bagus kalau masih membeda ya. Silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, suaranya banyak masuknya hidup. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, sudah benar makhluknya tapi ada suara yang digumam. Silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, ada belum yang terpeleset. Silakan Pak Haji. Enggak apa-apa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, bagus, tapi orangnya belum mengenal. Baik, saya pengen tahu dulu tahap awalnya. Jadi saya akan sering begini Pak, supaya kita terlatih ya Pak. Tapi jangan jangan khawatir. Kita ini di forum terbatas tertutup. Nggak ada yang lihat kan? Nggak ada ya. Jadi kalau orang yang lain kan biasanya ada yang lihat jadi malu gitu ya. Dan apa yang ada di ruangan ini kalau bisa jangan disebar keluar. Itu salah gitu ya. Jadi buat kita saja di ruangan ini. Sistemnya seperti mirip-mirip private lah. Ya, jadi biar kita saja yang tahu bacaan kita masing-masing di ruangan ini. Sebenarnya metode terbaik itu satu persatu Pak. Jadi orang lain nggak tahu kualitas kita. Ya, satu persatu. Seperti saya di Pertamina sudah berjalan alhamdulillah 5 tahun. Itu satu orang 10 menit atau 15 menit. Satu persatu. Nanti yang lain nunggu duluan. Nah, masuk berikutnya menit terus. Jadi satu dengan yang lain nggak tahu posisinya sampai di mana bacaannya. Jadi mereka nggak malu. Intinya begitu ya. Baik, biar sekarang kita ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi saja. A'udzu billahi. Hi-nya diisi ya. Hi. Jangan imina. A'udzu billahi mina. Hi mina. Ada udara yang keluar. Hi mina. Ya, coba. Sama-sama 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. minasy syaitani. Coba. Minasy syaitani. Nggak boleh monyong. Minasy syaitani. Minasy syaitani
Minasyaiton nggak boleh ngomong. Mengucapkan syaiton aja nggak boleh salah. Syaiton. Kalau salah mengucapkan syaiton, ketika kita meruqyah orang yang kesurupan setan, setannya nggak merasa, oh salah mengucapkannya syaiton. Nggak merasa. Sebenarnya setannya belajar tahsin. Belajar tahsin. Udah pernah dengar nggak ada orang yang meruqyah yang kesurupan pakai ayat kursi? Jinnya malah ngikutin, bahkan membenarkan itu. Ya makanya kita jangan kalah dari bangsa jin ya. Kita belajar yang benar, berarti kita tasik surat ayat kursi insyaallah. Baik bapak-bapak, sementara sepertinya cukup ya karena sudah lewat banget waktunya. Syurupnya sih jam 5.44 ya syurupnya. Tapi kita belum boleh sholat isyraq sebelum lewat dari 10 menit kan. Jadi ada bonus 10 menit. Ya sebelum kita tutup, ya tadi sudah ada hidangan di luar. Saya dari tadi terganggu. Ada pertanyaan? Kita ngobrol silakan. Ustaz, Ya silakan. tadi kan belum zol yang barat zol. Walauddallin. Nah, zolnya kan di pipi, Di langit di depan. Iya. Berarti pada waktu tasdid panjang itu Iya. Masih dhol. Di tepi. digerakin gitu. Iya, mengarah ke depan. Pas menggerakinnya itu setelah di ujung zolnya gitu ya. Setelah masuk kelam. Sebelum masuk kelam nggak boleh. Walau ya kan dotnya puasa 6 harokat ya. Mat lazim mustaqbal kali ini 6 harokat. Walau 6 harokat 6 detik. Baru masuk kelam tipis. Lamnya tipis ya. Buat lamnya tipis. Ya sama. Lamnya ditekan. Kalau nggak ditekan. Kalau nggak itu salah. Itu number. Salah. Harus ditekan namanya. Itu number namanya. Ayo semua. Jadi baru ujungnya lamnya. Lam itu kan ujung lidah. Lam, lalilubal ujung lidah. Dotnya tepi. Dotibubal. Jadi dari tepi ke ujung. Ya. Ada yang lain? Silakan. Ya silakan. Antara sirotol apa sirotol. Iya. Kesalahan yang sering terjadi benar Pak. Membaca salat dengan shin. Padahal salat dengan shin beda saudara, beda ibu, beda tempat lahir. Kalau salat di ujung lidah, salat itu sama dengan sin Pak. Coba. Sin, sasi, subas. Coba. Sasi subas. S biasa, huruf S biasa dalam bahasa Indonesia. Sasi, subas. Sasi subas. Di situ stop ya. Sasi, subas. Coba. Sasi subas. Sementara di mana shin? Shin itu di tengah, bukan di ujung. Shashi subas. Coba. Sasi subas. Beda tempat kan? Jadi kalau dia mengucapkan shad dan shin, mengubah apa? Mengubah apa? Mengubah huruf. Boleh tidak mengubah huruf? Haram atau halal? Haram, nggak boleh. Makanya benar-benar yang jadi imam yang paling bagus bacaan Fatihah. Ustaz siapa di antara kita? Sekarang belum kelihatan. Nanti selesai kajian Fatihah ya, saya akan melihat urutan. Ya, untuk juara satunya dapat silver queen, juara kedua dapat apa? Fatihah ini benar. Ini cikal-bakal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini 12 ini salah-salah imam ini. Ya, nah kita rapiin Fatihahnya. Sebenarnya bukan salah kan, ada riwayatnya. Oh, habis riwayat ya. Riwayatnya dulu ya, ada riwayat. Ada riwayatnya ya. Ada tanggung dia terus itu. Baik nggak apa. Sementara itu kalau usah terlalu berdebatkan. Karena kalau kita bilang kata Ustaz harusnya
yang bersyarat yang benar. Wah, kita bisa jadi bahan pertikaian. Kelas kan? Udah siap aja dulu saya terima. Karena kita semua masih belajar lah ya, masih belajar insyaallah. Allah. Cukup ya? Jadi kalau cukup kita tutup dengan doa kafaratul majelis saja. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu insyaallah di kajian berikutnya. Assalamualaikum.